Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa lagi bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari saja kita untuk berdoa, mohon biarlah Roh Kudus yang menolong kita, supaya kita boleh dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk kesempatan pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah. Kembali kami boleh bersama-sama sebentar ini akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, melayakkan kami, untuk kami boleh bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang perubahan cara pandang, yang menjadi bagian dari tema besar kita bulan ini, yakni tentang bersiap mengalami janji Tuhan. Untuk dapat mengalami janji Tuhan, maka kita perlu mengalami perubahan cara pandang. Dari fokus kepada berkat Tuhan, kepada fokus pada Allah, Sang Pemberi berkat itu. Mari Bapak Ibu untuk melandasi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita membuka di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayat 11 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Senang dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ingatkah waktu pertama kali kenal sama Tuhan Yesus? Yesus yang seperti apakah yang Anda kenal pertama kali? Atau Yesus seperti apakah yang dikenalkan orang lain pada Anda? Apakah Anda dikenalkan pada Yesus yang jika Anda percaya padanya, maka Anda tidak akan hidup miskin? Jika percaya padanya, maka engkau akan sembuh dari sakit yang selama ini engkau derita. Jika percaya kepada Yesus, maka engkau akan bebas dari segala masalah dan kesulitan hidup. Atau jika engkau percaya kepada Yesus, maka apapun yang kau minta, Ia akan berikan kepadamu. Apakah Yesus yang seperti itu yang Anda kenal pertama kali? Jika iya, maka jangan heran apabila seringkali permohonan doa kita, permohonan-permohonan yang kita panjatkan, doa-doa yang kita serukan, ketika tidak dijawab, maka akan dengan sangat mudah kita akan meninggalkan Yesus. Maka jangan heran meskipun hidup Anda penuh dengan harta, hidup berkelimpahan, namun Anda tetap tidak bisa merasakan damai sejahtera, tetap tidak bisa merasakan sukacita di dalam hidup. Kenapa demikian? Karena
Anda hanya dikenalkan kepada Yesus yang memberikan berkat. Atau Anda diperkenalkan pada Yesus yang ketika engkau percaya padanya, maka engkau akan mendapatkan anugerah keselamatan, meskipun Anda harus pikul salib, meskipun engkau harus tetap hidup miskin. Namun dalam kondisi itu engkau tetap bisa merasakan damai, sukacita, dan engkau boleh merasakan pemeliharaan dan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya yakin kisah dari firman Tuhan yang kita baca tadi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dikatakan dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus melintasi daerah Samaria, sesuatu yang tidak lazim bagi orang Yahudi untuk melintasi daerah Samaria, sebab mereka memiliki sejarah yang kelam dengan orang Samaria. Kita tahu sesudah zaman Raja Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi 2, Yehuda atau Yerusalem di selatan dan Samaria di bagian utara. Lalu Samaria terkenal dengan penyembahan berhalanya. Akan tetapi Yehuda ataupun Yerusalem pun tidak luput dari segala macam kesalahan yang mereka lakukan. Lalu berjalan waktu muncullah perbedaan kelas religi antara Yerusalem atau orang Yahudi dengan Samaria. Orang Samaria dikenal dengan orang yang najis, orang yang berdosa. Sebaliknya orang Yahudi dikenal dengan orang yang suci. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, zaman yang kita hidupi saat ini juga kita dapat melihat perpecahan pun terjadi di dalam gereja. Ada yang mengklaim bahwa gerejanya atau ajarannya yang paling benar, yang lain sesat, begitupun sebaliknya. Selain itu, Bapak, Ibu, orang Yahudi menganggap orang Samaria juga sudah tidak murni lagi berdarah Yahudi, oleh karena mereka telah kawin campur dengan bangsa lain. Maka dari itu mereka tidak bergaul dengan orang Samaria, dan juga mereka beranggapan bahwa daerah Samaria merupakan daerah yang najis untuk dilewati. Sehingga orang-orang Yahudi lebih memilih jalan memutar yang lebih panjang, yang lebih jauh untuk ke Yerusalem daripada harus melintasi kota Samaria. Namun menariknya, ada satu daerah di mana orang Yahudi dan orang Samaria ini dapat berkumpul bersama-sama, yakni di daerah perbatasan. Ya, perbatasan Galilea dan Samaria merupakan daerah netral di mana orang-orang kusta dibuang di sana. Dan disinilah orang Yahudi dan Samaria dapat berkumpul bersama-sama. Mengapa demikian? Ya, karena mereka sama-sama kena kusta, sama-sama najis, sebab kusta dianggap sebagai penyakit yang najis, sebagai kutuk dari dosa. Apa yang dilakukan Yesus tentu merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan orang Yahudi pada umumnya. Hal ini juga kita bisa lihat pada peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di bagian Alkitab yang lain. Dengan melintasi kota Samaria, Yesus ingin menunjukkan bahwa kedatangannya ke dalam dunia bukanlah hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga bagi segala kaum di muka bumi ini, termasuk kepada Samaria. Setelah Yesus memasuki suatu desa, dikatakan ia didatangi 10 orang kusta yang berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak oleh karena mereka berdiri agak jauh dari Yesus karena penyakit kusta mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat mereka jaga jarak pada waktu itu. Ternyata jaga jarak atau social distancing sudah ada sejak zaman Yesus. Bukan baru-baru ini saja ketika COVID ini ada, Bapak Ibu. Nah, setelah mendengar teriakan mereka, kemudian Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara, tentu ada di antara kita yang bingung mengapa respon Yesus seperti itu. Sepertinya tidak nyambung, sementara mereka meminta dikasihani. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi kepada para imam. Bapak Ibu, apabila kita membaca perjanjian lama, khususnya dalam kitab Imamat pasal yang ke-14, maka kita akan mendapatkan jawabannya di situ. Di mana di dalam perjanjian lama ada hukum yang mengatur tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Bukan tabib yang menentukan orang kusta sembuh, tetapi seorang imam.
Imam akan memverifikasi bahwa orang kusta itu sudah sembuh. Kemudian ia akan mengadakan berbagai ritual bagi orang kusta yang sudah sembuh itu. Nah, respon Yesus tersebut sesungguhnya sama dengan mengatakan, engkau sudah sembuh. Seperti ketika Yesus menyembuhkan orang sakit yang lain. Misalnya pada orang lumpuh, ia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Demikian pula ketika Yesus berkata kepada ke-10 orang kusta itu, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Namun ke-10 orang kusta itu baru menyadari kesembuhan mereka ketika mereka sudah di tengah jalan. Tetapi satu dari ke-10 orang kusta itu begitu mengetahui ia sudah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Dan yang menarik dikatakan bahwa orang yang kembali itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing yang dimaksudkan Yesus tentu adalah orang Samaria itu. Dan melalui perkataan Yesus ini kita dapat mengetahui bahwa ke-9 orang lainnya itu tentulah orang Yahudi. Seharusnya mereka lah yang datang kembali dan memuliakan Allah, bukan orang Samaria itu. Disinilah kita dapat melihat perubahan cara pandang dari orang Samaria tersebut. Ia sadar bahwa Yesus tidak harus mendengarkan dia, serta tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya, karena dia orang Samaria, seorang yang asing. Namun dalam kesadarannya akan ketidaklayakannya, ia justru menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kesadarannya inilah yang mengubah cara pandangnya dan membuat hatinya berlimpah dengan syukur dan kembali berterima kasih dan memuliakan Allah. Sedangkan ke-9 orang lainnya besar kemungkinan mereka merasa diri mereka layak dan tidak wajib untuk kembali pada Yesus, karena mereka bukan orang asing, mereka Yahudi. Akan tetapi mereka lupa, dalam kustanya mereka sama najisnya di hadapan Allah dengan orang Samaria tersebut. Bapak Ibu, demikian pula dengan setiap kita. Tidak ada di antara kita sesungguhnya layak datang kepada Allah oleh karena dosa-dosa kita. Namun oleh karena kasih Allah dalam Kristus, kita dilayakkan. Ke-10 orang kusta itu sama-sama mengharapkan belas kasihan Yesus, dan benar mereka mendapatkannya. Namun hanya ada satu yang kembali. Mereka yang tidak kembali merasa telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, kesembuhan satu-satunya yang mereka inginkan dari Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup normal kembali, bisa berkumpul kembali bersama keluarga, supaya mereka bisa diterima kembali di dalam masyarakat. Bagi mereka, siapa yang menyembuhkan tidaklah penting, karena bukan itu yang mereka butuhkan. Mereka mengharapkan sesuatu yang terlalu kecil dari Yesus. Sementara Yesus menawarkan sesuatu yang besar, yakni dirinya sendiri. Mereka menginginkan berkat, tapi kehilangan pemberi berkat. Yang mereka cari ternyata hanya kesembuhan jasmani semata. Mereka tidak peduli dengan jiwa mereka. Berbeda dengan orang Samaria yang kembali pada Yesus dan memuliakan Allah. Orang Samaria itu bukan hanya menerima kesembuhan secara fisik, tetapi juga menerima kesembuhan rohani, yaitu timbulnya iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali ada orang yang sedang susah, ada orang yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat, saudara. Mereka rajin mencari Tuhan. Mereka rajin berseru dan berdoa kepada Tuhan. Akan tetapi setelah hidupnya dipulihkan, akan tetapi ketika hidupnya sudah mulai senang, maka mulai malaslah mereka mencari Tuhan. Orang-orang seperti ini
sama dengan ke-9 orang kusta yang sembuh tadi. Mereka lebih fokus kepada berkat. Mereka lebih fokus kepada mukjizat, bukan fokus pada pemberi berkat atau pembuat mukjizat. Bapak Ibu, ucapan syukur merupakan ekspresi bagaimana kita mengutamakan Tuhan atas segala berkat yang kita terima. Mari kita ubah cara pandang kita. Apabila selama ini kita hanya mengharapkan berkat Tuhan, mungkin saja pada saat pertama kali kita kenal Yesus, kita diperkenalkan oleh orang lain pada Yesus, kita hanya dikenalkan pada berkat dan mujizat Tuhan semata. Biarlah kita mau ubah cara pandang kita dalam hal ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan pemahaman yang benar bagi kita untuk tidak terus-terusan mencari berkat, tetapi biarlah kita boleh mencari sumber berkat, pemberi berkat itu, yaitu Yesus sendiri. Bapak Ibu, seorang penulis bernama Tommy Tenney dalam bukunya The God Chasers, ia menuliskan demikian. Saat kita beribadah, apa yang engkau cari? Apakah engkau mencari tangan Tuhan, yaitu berkat-berkat-Nya, atau engkau mencari wajah Tuhan, yaitu engkau membangun relasi dengan Dia? Melalui firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar memikirkan apa yang sesungguhnya kita serukan dalam setiap permohonan doa kita. Apakah kita yang kita cari adalah tangan Tuhan, yakni kita hanya mencari berkat-berkat dan mujizat-Nya, atau kita mencari wajah-Nya dengan kita membangun relasi yang intim dengan-Nya. Bapak Ibu, tentu tidak ada yang salah dengan permintaan kita akan berkat, akan mujizat, jalan keluar, dan kesembuhan. Tentu tidak ada yang salah dengan itu semua. Dan tentu saja Allah sanggup memberikan itu semua. Terlalu gampang bagi Allah untuk memberikannya itu. Tapi jika hanya itu yang kita inginkan dari Tuhan, maka sesungguhnya kita menginginkan sesuatu yang terlalu kecil dari Allah. Sesungguhnya kita sedang meremehkan Allah, karena Allah sedang menawarkan dirinya sendiri bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh sekali lagi mendorong kita untuk memikirkan apakah selama ini yang kita cari hanya berkat-berkat Tuhan. Biarlah kalau kita mencari berkat Tuhan selama ini, kita mau ubah cara pandang kita. Kita mau mencari wajah-Nya. Kita mau mencari Sang Pemberi berkat itu, supaya kita boleh membangun relasi kita dengan Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh boleh mengubah cara pandang kita dalam mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.